Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puja Sukriya, NIM 202112016, kelas akuntansi 3A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Nah, yang pertama ada sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Nah, untuk pengertian dari biaya di muka ini dimaksudnya sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Jadi biaya dibayar di muka ini dimaksudkan adalah biayanya sudah kita bayarkan hari ini tetapi manfaatnya untuk masa yang akan datang. Contoh, misalkan kita membayarkan premi asuransi atau kita membayarkan sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Misalkan pada tahun 2022 kita bayar sewa untuk tahun 2004, artinya kita sudah mengeluarkan biaya di tahun 2022 tetapi manfaatnya kita peroleh di tahun 2024. Kemudian ada pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Ini untuk pajak penghasilan. Sementara untuk PPN itu biasanya akan dihitung pada akhir bulan. Contoh dari pajak dibayar di muka itu ada PPh 22 yaitu dari barang impor barang. Kemudian ada PPh 23 yaitu dari bunga, dividen. Kemudian ada PPh 25 yaitu setoran masa pajak penghasilan, dan ada PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan terhadap biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, yang sudah pasti selalu kita lihat dari tujuan pemeriksaan auditing, apapun jenis rekeningnya, yang pasti adalah memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik, kita dapat melihatnya dari bagaimana transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan, apakah setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi atau tidak. Kemudian, apakah setiap pengeluaran atau biaya pajak dibayar di muka itu didukung dengan bukti-bukti yang sah. Nah, kalau kita sudah mengetahui apakah internal kontrol itu berjalan dengan baik atau tidak, nanti kita bisa menyimpulkan luasnya pemeriksaan yang akan kita kerjakan. Dan juga untuk mengetahui internal kontrol baik atau tidak, dapat kita gunakan yang namanya dengan internal control questionnaire. Tujuan yang kedua yaitu adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Artinya adalah auditor itu harus memeriksa apakah bagian yang belum kadaluarsa tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Artinya, biaya yang mempunyai manfaat di tahun berikutnya itu dicatat sebagai biaya dibayar di muka, bukan sebagai biaya pada tahun berjalan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Artinya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired, yaitu masa manfaat yang sudah berlalu, sudah dibebankan sebagai tahun berjalan. Selanjutnya tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa memperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Nah, kalau kita bayar pajak di muka tentu harus ada yang namanya bukti potong, kemudian harus ada yang namanya surat setoran pajaknya. Nah, jadi setiap pajak yang kita bayar di muka itu harus didukung dengan bukti yang sah. Seperti untuk PPN masukan itu ada faktur pajak dari pengusaha kena pajak, kemudian PPh 25 itu surat setoran pajak atau SSP. Lalu ada PPh 22 yaitu bukti pemungutan, kemudian ada PPh 23 yaitu bukti pemotongan.
Untuk tujuan yang kelima yaitu adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK atau ETAP atau IFRS. Biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar. Nah, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama kita lihat bagaimana prosedur audit compliance test terhadap biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk prosedur yang pertama yaitu adalah kita pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, untuk mempelajari ini kita bawa alatnya yaitu internal control questionnaire. Di internal control questionnaire ini kita lihat apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka itu sudah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Dan kita juga lihat apakah pembayaran yang diotorisasi dan ada bukti yang mendukung, dan nanti kita akan melakukan yang namanya tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, untuk tes transaksi ini bisa kita ambil sampel bukti pengeluaran kas dan bank secara acak. Setelah kita pelajari dan evaluasi internal kontrol, baru kita tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Yang pertama, kita minta rincian per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis sesuai tidak dengan apa yang ada di kontrak. Nah, yang ketiga, cocokkan saldo per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Sudahkah sesuai angka yang terdapat pada posisi keuangan dengan buku besar? Lalu cocokkan saldo awal sewa dibayar di muka dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Apakah ada angka-angka yang mencurigakan atau tidak? Lalu lakukan vouching untuk pembayaran sewa dibayar di muka di tahun berjalan dan periksa surat perjanjian jika ada. Jika sudah dilakukan compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Kemudian yang keenam, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui sewa dibayar di muka, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Lalu yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian asuransi dibayar di muka per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk memastikan bahwa biaya asuransi dibayar di muka pada tanggal neraca itu sesuai dengan total rincian dari terhadap asuransi dibayar di muka. Yang kedua itu cek ketelitian perhitungan matematisnya. Kemudian cocokkan saldo tersebut per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Lalu cocokkan saldo awal asuransi dibayar di muka dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Ini untuk melihat apakah saldo awal ini sesuai dengan kertas kerja pemeriksaan. Lalu lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Kemudian periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian asuransi dibayar di muka. Lalu total yang dibebankan sebagai asuransi ke buku besar biaya asuransi. Lalu periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu perhatikan
Apakah polis asuransi terdapat bankers clause? Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Lalu yang terakhir yaitu buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif iklan dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta rincian mengenai iklan dibayar di muka per tanggal laporan posisi keuangan. Lalu cek voting dan cocokkan saldo akhir iklan dibayar di muka ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lalu periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV atau radio atau di billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Lalu periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta rincian pajak dibayar di muka per tanggal laporan posisi keuangan, lalu cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Lalu untuk pajak penghasilan, bandingkan angka pajak dibayar di muka di rincian dengan SPT PPh Badan. Lalu untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan dibandingkan dengan angka pajak dibayar di muka di rincian dengan SPT masa atau SPM. Berikut adalah contoh kertas kerja pemeriksaan pajak dibayar di muka. Nah, contoh kertas pajak pemeriksaan dengan indeks G1, G2, dan G3 merupakan contoh supporting schedule. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh top schedule. Di dalam top schedule, biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor, perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Menurut SAK etap, untuk sewa operasi, list mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa harus dibayar selama masa sewa. Lalu jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Kemudian jaminan yang dibebankan sehubungan dengan transaksi sewa, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa dibalik, dan ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang sama pada setiap periodenya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.